Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pengantar manajemen akan mempresentasikan sesi kelima materi pengantar manajemen, yaitu dasar-dasar perencanaan dan manajemen strategi. Sebelum memulai, ada baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Chandra Puspita Maharani, NIM E14190102. Saya Hana Pertiwi, NIM E14190012. Saya Hairut Tamam Dwirama, NIM E14190017. Saya Mika Pratama dengan NIM E14190067. Oke, selanjutnya langsung saja kita menonton videonya. Dan saya akan menjelaskan mengenai perencanaan. Jadi dalam perencanaan terdapat aktivitas manajerial utama yang di dalamnya meliputi penentuan tujuan organisasi, penetapan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut, dan juga penyusunan rencana kegiatan kerja organisasi. Dan juga ada perencanaan formal yang merupakan sasaran khusus yang mencakup periode waktu tertentu, lalu ditulis dan dibagikan kepada seluruh anggota organisasi. Tujuan dari perencanaan adalah memberikan arah, mengurangi ketidakpastian, mencegah pemborosan dan redundansi, dan juga menetapkan standar untuk pengendalian. Dalam perencanaan dan kinerja terdapat hubungan, yaitu perencanaan formal berhubungan dengan tingginya keuntungan dan return on assets, dan juga kualitas perencanaan dan implementasi yang mempengaruhi kinerja, lalu lingkungan eksternal dapat mengurangi dampak perencanaan terhadap kinerja. Ada dua elemen perencanaan, yaitu tujuan atau sasaran dan juga perencanaan. Tujuan merupakan hasil yang diinginkan untuk individu, kelompok, atau seluruh organisasi, yang memberikan arahan dan evaluasi kriteria kinerja. Dan yang kedua adalah perencanaan, yaitu dokumen yang menggunakan bagaimana tujuan harus dicapai dan menjelaskan bagaimana sumber daya dialokasikan. Lalu terdapat 3 tujuan, yaitu yang tujuan finansial, yaitu terkait dengan kinerja keuangan internal yang dilakukan oleh organisasi. Lalu ada tujuan strategis, yaitu terkait dengan kinerja perusahaan relatif terhadap faktor eksternal. Dan yang ketiga adalah stated goals versus real goals, yang mana pernyataan resmi organisasi dengan kata luas yang mungkin tidak relevan dengan tujuan sebenarnya. Lalu terdapat 4 tipe perencanaan yang dibagi menjadi berdasarkan jangkauan, yaitu rencana strategik dan operasional. Lalu ada rencana kerangka waktu, yaitu jangka panjang lebih dari 3 tahun dan juga jangka pendek kurang dari 1 tahun. Dan berdasarkan spesifisitas, ada rencana spesifik yang merupakan rencana yang definisikan secara jelas dan tidak memberikan ruang bagi interpretasi. Dan rencana fleksibel yang menentukan panduan umum, memberikan fokus tapi tidak membatasi manajer pada tujuan spesifikasi. Dan yang terakhir adalah berdasarkan frekuensi penggunaan, yaitu ada yang sekali pakai yang digunakan hanya untuk situasi yang unik, dan rencana siaga dapat digunakan untuk berulang kali. Lalu penetapan tujuan tradisional, yang pertama tujuan besar ditetapkan oleh top manajemen, lalu dipecah lagi menjadi sub tujuan untuk setiap tingkat. Lalu diasumsikan bahwa manajemen puncak tahu bahwa dia telah melihat gambaran besarnya, dan tujuan tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan, membimbing, dan membatasi dari atas. Lalu perbedaan perspektif dari top manajemen yang berusaha untuk memajukan perusahaan, lalu dari divisi manajer yang berusaha untuk meningkatkan kemampuan divisinya, lalu ada manajer yang berusaha untuk meningkatkan profit, dan ada juga karyawan yang berusaha hanya mementingkan pekerjaan selesai. Lalu manajemen by objektif, tujuan kinerja khusus ditentukan bersama oleh karyawan dan manajer, kemajuan pencapaian tujuan direview bersama, dan reward dialokasikan atas dasar kemajuan menuju tujuan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Chandra. Menurut Brakor tahun 2002, manajer atau karyawan tidak boleh terpaku pada aktivitas harian karena paradigma tersebut dapat menyebabkan mereka lupa akan tujuan utama dan sasaran kerjanya. MBO dalam reformasi kerja karyawan mengarahkan karyawan untuk fokus pada hasil bukan pada aktivitas. MBO mendukung terciptanya delegasi tugas dari kepala unit kepada karyawan yang ada di bawahnya dengan membuat kontrak manajemen tanpa mendikte detail jalan yang akan dipergunakan karyawan yang bersangkutan dalam mencapai sasaran. Pada tahun 1957, Douglas MC Gregor mengkritik bahwa evaluasi kinerja tradisional yang pada masa itu berfokus pada kepribadian dan sifat-sifat pribadi karyawan di dalam artikelnya yang menyarankan mengubah sistem tersebut dan menggunakan konsep manajemen by objective MBO. Pemilihan karyawan dengan metode ini mewajibkan karyawan untuk menyusun konsep target jangka pendek dan kemudian mendiskusikannya dengan manajer. MBO juga bertujuan untuk mengharuskan para manajer untuk menetapkan tujuan-tujuan terukur yang spesifik untuk setiap karyawan berdasarkan hasil diskusi dengan karyawan tersebut. Step in a typical MBO program.
1. Tujuan dan strategi organisasi secara keseluruhan dirumuskan. MBO bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan merumuskan tujuan organisasi dan sasaran kerja karyawan yang berada di dalamnya. Idealnya, karyawan akan mendapatkan masukan yang kuat untuk mengidentifikasi sasaran kerja, waktu realisasi, target, dan perkiraan output target. Dalam MBO, perencanaan efektif tergantung sampai sejauh mana manajer menetapkan dengan jelas tujuan yang berlaku secara khusus bagi fungsinya di dalam perusahaan. Tujuan setiap manajer juga harus memberikan sumbangan pada tujuan dari pimpinan yang lebih tinggi dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Penentuan tujuan ini memberikan fokus yang tajam bagi semua kegiatan manajerial. 2. Tujuan utama dialokasikan di antara unit, divisi, dan departemen. Bagaimana tujuan ini dicapai merupakan hal yang sangat penting seperti dijelaskan oleh Drucker dalam bukunya The Practice of Management. Para manajer harus menetapkan tujuan-tujuan mereka sendiri atau setidaknya aktif terlibat dalam proses penetapan tujuan. 3. Manajer unit secara kolaboratif menetapkan tujuan khusus untuk unit mereka dengan manajer mereka. 4. Sasaran khusus ditetapkan secara kolaboratif dengan semua anggota departemen. 5. Rencana tindakan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai ditentukan dan disepakati oleh manajer dan karyawan. 6. Rencana akan diimplementasikan. Dan 7. Kemajuan menuju tujuan ditinjau secara berkala dan umpan balik diberikan. Studi kasus menurut Rivaska et al. Tahun 2009 dalam penelitiannya berjudul Penilaian Performasi Kerja Aku Manajer dengan Metode MBO dan Rich yang mengambil lokasi di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Telkom mendapatkan kesimpulan bahwa sistem berjalan sesuai aturan kerja perusahaan. Implementasi metode menghasilkan sistem yang dapat menghitung nilai realisasi kerja berdasarkan target, membantu perusahaan untuk memantau hasil penjualan dan mencapai revenue AM. Berdasarkan analisis KAM didapatkan bahwa sebelum dan sesudah sistem digunakan diperoleh peningkatan hasil subprogram kerja. Kemudian menurut Maulidina tahun 2020, Hotel Cendana Premier Surabaya semakin berkembang dengan bukti memiliki semakin banyak pengunjung, namun kinerja pada pelayan semakin kurang seperti penampilan, perilaku, dan cara berbicara yang dinilai pimpinan hotel masih kurang, sehingga dilakukan penilaian kerja karyawan dengan metode manajemen by objective MBO sehingga kemampuan dan keahlian karyawan dapat meningkat dan berkembang. Selama ini hotel hanya melakukan penilaian kinerja karyawan dengan mengamati laporan kerja harian yang dilaporkan kepala departemen, namun penilaian tersebut kurang efektif karena hasil penilaian tidak objektif, sehingga diubah menggunakan metode MBO. Berdasarkan data yang telah diambil, terbukti bahwa metode MBO mampu meningkatkan kinerja. Manajemen strategis. Menurut Bird dan Robinson 1997, manajemen strategis adalah tindakan menghasilkan rumusan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran organisasi. Manajemen strategis sangat penting karena dapat menghasilkan kinerja organisasi yang tinggi, mengharuskan manajer memeriksa dan beradaptasi dengan lingkungan bisnis, mengkoordinasikan unit organisasi dan beragam fokus sehingga bisa mencapai tujuan yang ingin dituju. Proses manajemen strategis berisi analisis strategi organisasi saat ini dengan menganalisis lingkungan eksternal, baik itu peluang dan ancaman organisasi, dan analisis internal untuk mengetahui kekuatan serta kelemahan dari organisasi yang kita buat. Semua itu bisa dilakukan dengan analisis SWOT. Contohnya pada salah satu perusahaan penjual tas di Bengkulu. Dengan analisis SWOT, kita bisa mengetahui produk kita ke depannya akan seperti apa. Jika kita lihat SWOT, yang pertama adalah kekuatan, seperti konsep tas dan gaya yang ditawarkan kekinian dan trendy. Kedua, kelemahan, seperti produk ini kurang kemampuan dalam penyediaan barang. Ketiga, kesempatan, masih sedikitnya toko online yang menjual barang yang serupa. Keempat, ancaman, banyaknya supplier yang akan berjualan dengan barang yang sama. Tentunya, kita harus mengetahui analisis SWOT untuk mencapai keberhasilan dengan strategi formula, penerapan strategi, dan pengevaluasian hasil. Selanjutnya adalah mission statement. Adalah alasan keberadaan suatu organisasi atau perusahaan itu ada. Ada 9 karakteristik mission statement. Yang pertama, siapakah konsumen perusahaan? Kedua, apakah produk dan jasa utama perusahaan? Ketiga, di mana pasar perusahaan bersaing? Keempat, teknologi apa yang ditawarkan? Kelima, apakah perusahaan berkomitmen terhadap pertumbuhan dan kondisi keuangan yang sehat? Keenam, apakah keyakinan, nilai, aspirasi, dan prioritas etis dasar perusahaan? Ketujuh, apakah kompetisi khusus atau keunggulan kompetitif utama perusahaan? Kedelapan, apakah perusahaan responsif terhadap masalah-masalah sosial? Kesembilan, apakah karyawan dipandang sebagai aset perusahaan yang berharga? Tipe strategi organisasi menurut Kotler 2009, yaitu corporate strategi, berisi perumusan nilai, tujuan, dan nilai-nilai yang inisiatif membuat strategi yang baru. Kedua, kompetitif strategi, dijalankan oleh masing-masing unit bisnis namun harus bersinergi dan mendukung strategi korporasi. Ketiga, fungsional, merupakan strategi yang
memiliki departemen unit bisnis kecil seperti pemasaran. Corporate Portfolio Analysis dapat dibuat dengan BCG atau dikenal dengan Boston Consulting Group, berisi matriks dengan sumbu X dan sumbu Y. Digunakan untuk mempermudah perencanaan perusahaan sehingga bisa dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Matriks ini berisi 4 bagian, yaitu bintang atau star mewakili peluang jangka panjang terbaik untuk pertumbuhan dan profitabilitas, tanda tanya question mark memiliki posisi pangsa pasar relatif rendah, sapi perah cash cow memiliki pangsa pasar relatif yang tinggi tetapi bersaing dalam industri. Keempat, hewan anjing melambangkan organisasi yang memiliki pangsa pasar relatif yang rendah. Dalam persaingan bisnis, perusahaan perlu mengenali kekuatan dan kelemahan perusahaan itu sendiri. Hal ini akan sangat membantu perusahaan dalam mengenali diri serta memanfaatkan setiap peluang yang ada dan menghindari atau meminimalkan ancaman. Suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi bersaing dengan cara mencari kesesuaian antara kekuatan internal dan eksternal perusahaan. Pengembangan strategi bersaing ini bertujuan agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan di mana hal itu sangat penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan optimal dari sumber daya yang ada. Menurut Porter dan Mikel, dalam bukunya yang berjudul Strategi Bersaing, menyatakan bahwa strategi bersaing adalah usaha mencari posisi yang kompetitif yang dapat menguntungkan perusahaan dalam suatu industri, pencarian area fundamental yang terjadi persaingan. Strategi bersaing bertujuan untuk membangun posisi yang menguntungkan dan berkelanjutan terhadap kekuatan yang menentukan persaingan industri. Terdapat 5 kekuatan persaingan yang sama-sama menentukan intensitas persaingan dan kemampulabaan dalam industri, serta menjadi sangat penting dari sudut pandang perumusan strategi. Adapun kelima kekuatan persaingan tersebut adalah 1. Masuknya pendatang baru. 2. Ancaman produk pengganti. 3. Kekuatan tawar-menawar pembeli. 4. Kekuatan tawar-menawar pemasok. 5. Persaingan antar pesaing yang ada. Dalam menanggulangi berbagai kekuatan persaingan tersebut, ada 3 pendekatan strategis generik yang secara potensial akan berhasil untuk mengungguli perusahaan lain dalam suatu industri. Yang pertama yaitu keunggulan biaya menyeluruh. Untuk mencapai hal ini, perhatian manajerial harus besar terhadap pengendalian biaya, sehingga biaya yang relatif rendah terhadap pesaing menjadi tema yang menjiwai keseluruhan strategi, meskipun mutu, pelayanan, dan bidang-bidang lainnya tidak dapat terabaikan. Yang kedua yaitu diferensiasi. Dalam strategi diferensiasi ini, perusahaan harus berusaha untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang dirasakan oleh keseluruhan industri sebagai hal yang unik. Contoh pada PT Ongkowijoyo Malang, yang merupakan salah satu perusahaan rokok. Untuk mendukung strategi diferensiasi, perusahaan tersebut mengalokasikan dana dan membentuk tim atau Departemen Research and Development untuk perkembangan produk dan pasar. Yang ketiga yaitu fokus. Strategi generik terakhir ini berusaha untuk memusatkan pada kelompok pembeli, segmen lini produk, atau pasar geografis tertentu. Contoh pada PT Ongkowijoyo Malang yang lebih menekankan pelayanan kepada kawasan Madura sebagai basis konsumen terbesar produk perusahaan tersebut.